gimana videonya kemarin viral soal yang setoran hafalan itu gimana, mungkin udah berapa lama sih membersamai Kak Marcel dalam hafalan? Oke, kalau kalau viral ya kita juga gak nyangka juga sebenarnya itu kan kayak konten biasa aja sih sebenarnya yang emang kita upload reguler. Kalau berapa lama itu memang dari awal sih sebenarnya, dari awal kita nikah memang sebenarnya kita sama-sama sih belajar, aku ngasah hafalan aku, Marcel belajar kayak dari nol gitu, jadi kita sama-sama belajar dari awal dari 2020 lah berarti ya. Di situ juga ada anak ya ikutan setoran. Iya, sekalian ngajarin anak, sekalian ngajarin Bener. suami gitu. Ya, benar. Sambil menyelam minum air. Tapi Kak Marcel sendiri gimana sih memutuskan ya udah mungkin belajarnya dari istri sendiri gitu? Apa gak gengsi misal? Nah, sih nggak ada gengsi-gengsian, dan kenapa sama istri juga lebih enak aja dan lebih santai, nggak dituntut harus seminggu ini harus bisa apa, seminggu ini harus bisa enggak. Jadi lebih santai, lebih tenang. Tapi mungkin Kak Nabilanya gimana? Kan beda pastinya ya, anak sama suami diajarinnya. Lebih gampang anak sih sebenarnya diajarin dulu. Tapi enggak sih sebenarnya, aku nggak ngajarin karena emang kita tuh ya maksudnya aku kepengen ngelakuin kayak kebiasaan aku dari waktu zaman dulu kan masih kecil. Nenekku, papaku kan sering banget kayak maksudnya doa sebelum tidur. Nah itu yang kita lakuin juga setiap malam gitu, kayak doa sebelum tidur, hafalan ayat-ayat, tapi otomatis mereka berdua jadi hafal juga gitu. Tapi ngeliat semangat Kak Marcel Jujur aku amazed, bener-bener jadi gini, pas Marcel sebelum Muslim ya, maksudnya Marcel tuh Katolik ya, menurut aku tuh Marcel itu memang dia tuh taat ibadahnya. Jadi mau dia agamanya waktu itu Katolik, terus sekarang dia Islam, itu memang dia tuh tipe yang ibadahnya tuh bagus gitu, lumayan kuat gitu. Jadi makanya aku kayak sekarang ngelihat dia kayak dari yang tadinya kayak sholat cuma satu waktu doang, maghrib gitu, terus tiba-tiba naik nih jadi zuhur maghrib gitu, terus sekarang lagi belajar untuk kayak 5 waktu plus tahajud juga. Aku juga kayak wow, karena aku gitu kayaknya belum serajin dia gitu. Kita sebagai yang muslim dari lahir aja tuh kayak wow, dia rajin. Jadi kayak aku jadi belajar dari dia juga, kayak dia yang selalu ngingetin kayak sholat, ayo bangun subuh gitu, jangan males. Kadang-kadang kita subuh kayak aduh gitu. Dia subuh sekarang lagi, maksudnya kayak dia lumayan sering sholatnya di masjid kan, jadi kayak pulang dari masjid tuh kayak bangunin kayak ayo bangun gitu, terus saya sampai kita bangun. Ada malunya juga sih aku. Jadi bisa disebut saling belajar ya kalau Betul, kayak udah pasti. Nah Kak Marcel motivasinya apa mungkin belajar mendalami agama sendiri? Motivasinya ya untuk menjadi lebih baik aja sih. Sekalian nggak ada salahnya juga kita belajar agama. Untuk jadi contoh anak-anak. Menyempurnakan, kata-kata yang tepat adalah penyempurnaan. Untuk jadi contoh anak-anak juga nggak? Sejujurnya lebih ke belajar bareng sama anak gitu. Yeah. Tapi nih kan kalau dari konten-konten kakak cukup tegas. Lumayan galak, bilangnya galak. Tapi kalau soal ngajarin galak juga nggak kak? Aku kalau nggak galak sama sekali sih kalau itu, karena kan memang kita kayak, karena takutnya kalau aku terlalu tegas atau kayak galak, pertama aku juga belum yang kayak sempurna banget, maksudnya kayak bacaan-bacaan itu kan ada kayak tajwid, panjang pendek dan lain-lainnya kan. Kalau itu aku prefer Marcel belajar sama yang memang udah mengerti nih gitu, jadi kayak guru ngaji. Tapi kalau ceritanya untuk hafalan basicnya ya udah nggak masalah kalau sama aku, dan nggak mungkin aku kayak galak gitu sih, enggak sih. Takutnya dia pressure. Betul. Nah, ini kan kalian udah 4 tahun pernikahan nih. Mungkin gimana nih so far pernikahan menurut kalian? Seru. Menyenangkan, seru, heboh, apalagi ya? Ya campur aduk deh semuanya yang nggak seperti apa yang kita perkirakan. betul. Itu Udah pasti. in a good way apa? Dua-duanya menurut aku, in a good and bad way menurut aku ya, kayak Pokoknya nggak seperti apa yang pada saat orang pacaran menikah itu seperti apa kayak gitu. Kayak di otak kita kan kayak awal kayak oh cinta gitu, tapi kayak pas nikah kan wah rupanya banyak banget yang harus kita lakuin, yang harus kita pikirin.
problematika juga banyak gitu. Apa kasih contoh dong Kak, satu aja mungkin yang berbeda dengan ekspektasi sebelum menikah? Apa ya? Apa ya? Cara didik anak kali ya. Cara didik anak. Sama keuangan. Oh iya, sama Pasti udah itu. sama keuangan juga. Maksudnya kayak cara kita ngatur keuangan. Pertama kalau cara didik anak, Marcel tuh lebih tipe yang kayak udah bebasin aja lah mau dia nanti jadi apa segala macam. Tapi kalau aku tipe yang memang harus nggak bisa nih, harus dipupuk dari sekarang nih, dia mau arahinnya kemana, sekolahnya apa segala macam. Tapi apapun itu rupanya kita ada satu kesamaan, yaitu anak ini pas masih TK atau SD kalau bisa masuk ke sekolah Islam biar agamanya kayak lebih kuat. Tapi sisanya nanti ya udah bebas dia aja. Cara komunikasi kalian gimana mungkin ya, dengan banyaknya cukup perbedaan pendapat gitu? Ya diskusi aja sih. Sama WhatsAppan. Tapi samping-sampingan. Gini, karena kalau kita ngomong begini terus ujung-ujungnya berantem. Dari yang curhat ujung-ujungnya berantem. Enggak sih. Tapi kalau Bila sendiri mungkin ngelihat Kak Marcel di dunia entertainnya itu cukup khawatir tipis. Kalau aku sih alhamdulillah aku tuh tipe yang lumayan cuek sebenarnya, bukan yang kayak insecure lah, ini takut atau kayak overthinking Marcel gimana segala macam. Cuma memang dari Marcel tuh dari awal nikah pun, dari awal pacaran dia tuh selalu kayak, nih loh cara gue supaya lu percaya sama gue adalah kayak gini gitu. Salah satunya adalah contoh kalau dia ada syuting, mau ada adegan apa, adegan-adegan yang sama mungkin kayak cewek gitu ya, lawan jenis, dia pasti langsung info dulu ke aku kayak, sayang aku bakal ada syuting adegannya gini. Meskipun kadang-kadang cuma 5 menit sebelum take ya. Tapi maksudnya kayak dia masih ngasih tahu. Nah kan soal izin itu juga nih jadi rame. Kakak banyak yang muji, ada ya cowok masih izin gitu, apalagi soal kerjaan. Iya, karena buat gue lebih baik minta izin daripada dibahas-bahas melulu. Karena kan banyak orang yang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau gue lebih baik minta izin daripada abis ntar lu dibahas 10 tahun tuh dibahas 10 tahun, jadi alah pusing, udah mending gue minta izin daripada mending gue ngasih tahu daripada gue harus diem harus bohong-bohong atau apa. Berarti kan Awila ini cerewet gak sih Kak cemburunya atau? Ya standar istri lah, standar istri yang tukang komen cerewet ya standar istri aja udah. Kalau cemburu kayak enggak, tapi kalau cerewet iya. Cerewet ya. Standar istri. Tapi bagi kalian nih mungkin gimana cara biar rumah tangga ini tuh harmonis terus? Dari pandangan kalian. Mau aku kamu dulu? Kamu dulu. Oke, aku dulu. Menurut aku kuncinya satu sih, ini paling penting banget, komunikasi. Udah itu tuh kunci, udah paling bener sih. Kayak kita kan kadang-kadang sering kayak di rumah ada nih orangnya fisiknya, tapi kadang-kadang kita suka nggak ngobrol, suka nggak komunikasi, dan itu tuh jadi malah bikin kita tuh kayak terasa jauh. Dibanding kayak pas orangnya jauh terus kita masih komunikasi, kita ngerasa kayak emang komunikasi itu yang ngebangun banget kayak semua hubungan sih, maksudnya hubungan pernikahan, hubungan kerja, hubungan apapun tuh semua karena komunikasi. Jadi komunikasi yang nggak boleh putus sih menurut aku. Kalau menurut gue sama, kuncinya cuma satu, tapi gue lupa taruh di mana tuh kunci. Mana ya? Udah sama berarti. Udah sama, udah kejawab semua. Oke. Oke. Aman. Oke. Terima kasih Kak.